Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
hari ini kamu Bapak panggil ke ruangan Bapak karena ada hal yang harus diobrolkan oleh Bapak. Yang pertama, tadi Bapak dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Aulia. Iya Pak, tapi saya kesal sekali. Kesal karena apa? Soalnya Aulia selalu menjaga tugas saya. Selain tugas PR juga loh Pak. Oh begitu ya, wajarlah jika kamu kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu juga, mungkin Bapak akan melakukan hal yang seperti itu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Aulia setelah itu? Saya marah-marahi, saya maki-maki dia Pak sambil mengukur meja. Oh begitu, Bapak yakin kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya bukan? Iya lah Pak, saya sudah capek-capek menjadi tugas. Dia malah enak-enak tinggal di rumah dan nggak mau mengusahakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah seperti itu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada yang harus dicontek begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan, lebih buruk daripada itu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu itu marah atau memukul meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghargai dan saling menghormati. Iya, betul. Menurut kamu saling menghargai dan saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar dalam menahan amarah Pak. Kamu bersedia memperbaiki ini? Bersedia Pak. Apakah yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya harus lebih sabar dalam menahan rasa marah. Jika ada teman yang mencontek, saya akan mengadukannya ke guru, mata pelajaran atau wali kelas. Ya. Fikri? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Ibu dan Bapak Guru SDN 2001. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul hadir di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah untuk menyimak diseminasi dari rekan kerja kita atau rekan kita Pak Agus Rosidin SPD tentang budaya positif. Ibu Bapak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan dilaksanakan atau diberikan oleh Ibu Nopi. Kepada Ibu Nopi dipersilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah melaksanakan acara pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Moderator, Bapak Imam Muhajirin, untuk memberikan kesempatan, memberikan sambutan di acara Guru Penggerak Budaya Positif dari Pak Agus. Maaf, mungkin tidak ada persiapan, cuman dari saya sebagai teman sejawat mungkin ya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Agus untuk mengadakan pertemuan di acara diseminasi modul 4.1 program Guru Penggerak. Tidak banyak, mungkin dari saya hanya mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih untuk memberikan pengalamannya atau pengetahuannya kepada kita semua sebagai teman-temannya, terutama yang
ikut program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depan buat teman-teman yang lainnya juga bisa mengikuti langkah jejak dari yang sebelumnya seperti Pak Imam dan Pak Agus. Hanya itu mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lebih atas sambutannya yang mewakili kepala sekolah akhirnya. Baik Ibu Bapak, dalam desiminasi ini kebetulan bahwa apa yang ingin Pak Agus sampaikan pada modul 1.4 dalam program guru penggerak yaitu budaya positif. Sedikit mungkin budaya positif merupakan nilai-nilai yang baik yang diterapkan oleh sekolah agar menjadi kebiasaan yang positif. Mungkin ada lebih jelasnya apa itu budaya positif yang ingin disampaikan oleh Pak Agus. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Agus Presiden SPM. Kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan berkatnya kita bisa dipertemukan di acara diseminasi mengenai budaya positif. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, yang insya Allah juga sampai kepada kita selaku umatnya. Terima kasih mungkin kepada Pak Imam selaku moderator hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru SDN Rogali 1 yang bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan mengenai modul 1.4 di guru penggerak mengenai budaya positif. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Agus Rosidin, saya masuk di angkatan 11 CGP angkatan 11 Kabupaten Bandung. Kita mulai saja Ibu Bapak ya mengenai filosofi pendidikan menurut KHD. Mungkin jika di program guru penggerak itu kita tidak akan jauh dengan filosofi yang menurut KHD yang pertama itu intinya tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi untuk saat ini masih banyak mungkin guru itu yang menuntut muridnya, tapi di program guru penggerak itu kita diarahkan untuk menuntun, mengarahkan, memfasilitasi para peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam atau kodrat bawaannya atau kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat di kemudian hari. Ya, kita masuk ke materi pertama itu budaya positif. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam itu bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan positif di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berkarakter baik dan bertanggung jawab. Ya, materi budaya positif yang pertama ada disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Kemudian kita ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, kita masuk ke teori kontrol dulu. Di sini ada 2 pemahaman dan ada yang sebelah kanan miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, teori kontrol yang pertama itu hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita. Jadi
peserta didik, hanya peserta didik saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengarahkan, kita tidak bisa merubah, hanya peserta didik saja yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nanti mungkin yang di sini nanti kita akan intervensi di 5 kebutuhan dasar mungkin yang dilakukan peserta didik nantinya ada di 5 kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan dasarnya nanti ada yang tidak terpenuhi, makanya si anak itu melakukan hal-hal yang tidak disukai mereka. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka. Kemudian ada miskonsepsi teori kontrol itu. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid itu. Sudah miskonsepsi teori kontrol bahwa hanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sejatinya yang bisa mengontrol itu hanya diri mereka sendiri atau diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter itu salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini disiplin positif yang pertama. Disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Jadi contoh budaya positif itu mungkin sudah dilaksanakan oleh kita. Contohnya itu 5S, itu termasuk ke dalam budaya positif di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik itu menurut KHD. Kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara ataupun menurut Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai yang dianggap oleh seseorang. Mungkin nilai kebajikannya itu mungkin lebih banyak seperti disiplin, bertanggung jawab, jujur, religius dan lain-lain. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Kemudian kalau kita merunutkan ke profil pelajar Pancasila, yang pertama pasti itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Betul. Kebajikan universal itu tadi sudah ya, ada disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berakhlak mulia dan menghargai serta menghormati. Dan tadi yang sudah dijelaskan ya, kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Jadi intinya di profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen itu ada 3 perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai 1 dan nilai 2 itu hanya motivasi dari ekstrinsik dari luar, karena melihat ketika mereka melakukan sesuatu mereka menghindari ketidaknyamanan, atau juga mereka ketika melakukan sesuatu takutnya ada hukuman, jadi ada ekstrinsik dari luar, pengaruhnya dari luar. Kemudian yang kedua juga sama, ketika mendapatkan imbalan, si anak juara 1 nih,
rajin belajar. Mereka masih ada dari pengaruh luar ekstrinsik pemikirannya. Jika saya mendapat nilai 100, mungkin saya akan mendapat penghargaan atau reward dari guru atau dari orang tua. Untuk yang ketiga itu nilainya sudah dari dalam diri, jadi mereka tidak ada lagi pengaruh ekstrinsik dari luar, tapi sudah tertanam nilai-nilai dari dalam dirinya. Itu motivasi perilaku dari manusia. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Kita bagi dua, ada hukuman, ada konsekuensi. Itu akan berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Kenapa saya bisa itu? Hukuman bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya nih, anak kesiangan atau anak tidak mengerjakan tugas. Kita tidak berpikir merencanakan untuk memberikan hukuman, tapi langsung spontan, kamu keliling lapangan 20 misalkan, atau silakan tulis apa misalkan, itu tidak terencana. Kemudian tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan jika tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah, jadi satu arah saja antara guru misalkan dengan siswa. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan juga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sebuah perbuatan atau kata-kata. Mungkin untuk hukuman kita juga mungkin pernah merasakan hukuman itu akan tertanam, akan teringat sampai kita sudah dewasa. Misalkan contoh ketika kita kecil, kita sekolah, mungkin yang akan kita ingat sampai sekarang itu hal yang negatifnya. Atau misalkan dulu ketika di SMP, ketika saya kesiangan harus lari misalkan 10 kali, itu masih teringat terasa oleh saya. Ketika hukuman itu akan teringat sampai kita dewasa. Kemudian ada konsekuensi, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Ya, jadi konsekuensi itu satu tingkat lebih baik daripada hukuman. Jadi sudah ada rencana nih yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Jadi sudah dibahas untuk konsekuensi. Misalkan jika kalian tidak mengerjakan tugas, jadi sudah dijelaskan untuk konsekuensi. Misalkan ketika kita melaksanakan di kelas, memberikan PR, silakan kerjakan ini, besok kita kumpulkan konsekuensinya. Misalkan jika tidak mengerjakan tugas, kalian misalkan harus mengerjakan atau menambah, diberikan tugas tambahan lagi. Jadi itu konsekuensi mah ada arahan dulu antara guru dengan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap konsekuensi juga murid tidak nyaman. Untuk jangka waktu pendek, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali mereka tidak mengerjakan tugas, mungkin konsekuensi ini sudah diketahui. Oh ternyata dia pertama sudah tidak mengerjakan, mereka konsekuensinya sudah tahu. Kedua sama, ketiga juga sama. Ya kan? Ya, ini ada lembar pertanyaan, mungkin silahkan dijawab. Ibunya mengenai hukuman dan konsekuensi. Ditulis saja, misalkan ada tindakan, kemudian di situ dicatat saja apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Singkat saja, hukuman atau konsekuensi di samping kanannya. Silakan. Yang pertama itu tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan isi di samping kanannya termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir di nomor 7 itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada tindakan, ada hukuman atau konsekuensi. Jadi menurut ibu bapak, dari tindakan guru yang di samping kiri itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan nanti. Nggak usah dijelaskan, nanti dijelaskan saja oleh masing-masing saja, pendapat saja. Udah, jujurnya. Pegang dulu. Iya. Pemirannya pemiran ayat konsekuensi. Udah, Bu? Nomor 1 ya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk ke mana? Ada konsekuensi, ada hukuman. Silakan boleh dijelaskan yang hukuman. Alasan saya itu hukuman, alasannya karena tidak direncanakan dulu, langsung dengan spontan. Kecuali kalau misalkan sebelumnya diutarakan dulu kepada siswa bagaimana bagusnya, baru itu konsekuensi. Begitu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang konsekuensi ada yang membuat menopik. Menurut saya itu sebuah konsekuensi ya, karena kalau begitu kan udah ada kesepakatan dan dia sudah tahu jadwal masuk jam berapa, terus ya yang pertama kan karena saya terlambat kan konsekuensinya. Jadi karena dia terlambat itu kan berarti dia perginya mungkin telat. Kalau disebut hukuman kan berupa kalau konsekuensi berarti anak akan mengingat terus tuh ditulis, tidak berupa hukuman verbal. Begitu menurut saya. Jadi itu konsekuensi menurut saya itu. Nah, kita ke soal kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang beda? Sama hukuman? Sama? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman? Oke, lanjut dulu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Yang mulia membersihkan tumpahan air. Hukuman atau konsekuensi? Ya, coba kita
karena ada perbedaan pendapat itu hukuman dan konsekuensi silakan dan hukuman minta kalau menurut saya kenapa tadi itu hukuman, soalnya kan itu sudah ditulis tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu mungkin dong kalau misalnya kamu kalau jatuhin air semuanya harus diinin, konsekuensinya kamu harus bersihin, nggak gitu dong. begitu untuk pelajaran kejauhan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mengenai masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi didik adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Sebagai langkah awal untuk menerapkan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya, keyakinan kelas harus melibatkan peserta didik. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Adapun tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas adalah pertama, kita ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Ini contoh pembentukan kelas. Yang pertama ada kegiatan jumlah pendapat. Kemudian yang kedua mencatat masukan. Yang ketiga susun keyakinan kelas dengan kalimat yang pertama ada jumlah pendapat. Yang kedua mencatat masukan. Yang ketiga susun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Yang keempat tinjau ulang hasil brainstorming, kemudian ajar untuk telah nilai kebalikan tiap poin. Kelima tinjau ulang keyakinan kelas. Keenam review akhir dan menyepakati komitmen. Dan yang terakhir menerapkan hasil untuk mengingatkan. Ini contoh pembuatan keyakinan di kelas 4. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Nah, ini ada contoh 5 posisi kontrol pada segitiga restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, indikatornya itu menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Indikatornya adalah melakukan ceramah, kemudian menunjukkan raut muka yang kecewa. Kemudian di teman ada membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian suaranya menggunakan yang suara lembut dengan kondisi yang ramah.
Kemudian dari pemantau itu indikatornya menghitung dan mengukur, kemudian menyesuaikan hanya bila diawasi. Sedangkan di akhir itu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan karakter murid. Posisi kontrol sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan sebagai posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya adalah patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Yang keempat itu sebagai pemantau. Posisi pemantau akan berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manager, di mana sebagai manajer posisinya itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kata-katanya biasanya apa yang kamu lakukan, nah, itu. Kemudian apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, seperti itu. Next, teman. Mari kita pelajari. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam itu tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas ada Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatunya. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai aturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudahlah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu sekalian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman seharian. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, next, klik, terima. Pertanyaan pemantiknya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Silakan dari pertanyaan kasus tadi, adakah yang mau berkomentar? Posisi apakah Bapak Lukman di kasus yang tadi? Silakan. Dalam kasus tadi, bahwa Pak Lukman sebagai guru tidak mau tahu tentang keadaan Sabrina yang menjauh dan terburu sehingga sepatunya salah. Indikatornya yaitu dengan penggunaan suara yang sangat keras
nada menghardik, kemudian dengan keegoisannya dia tidak mau tahu tentang alasan-alasan yang Sabrina berikan kepada Bang Nan. Mungkin penjelasannya demikian. Oh, ada yang mau berkomentar lagi? Berarti sama ya. Coba diklik, memang dalam kasus tadi betul menurut Bu Popi posisi Pak Lukman itu sebagai posisi penghukum terbukti dengan adanya tindakan. Ini indikatornya. Yang pertama, Pak Lukman tidak mau tahu alasan Sabrina memakai sepatu yang tidak sesuai aturan. Yang kedua, Pak Lukman tetap bersikeras terhadap peraturan sekolah yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan nada terkesan keras, kemudian jadi menunjuk-nunjuk atau menghardik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama, jika ketika menstabilkan identitas, mungkin kata yang sering diucapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan hal ini. Di validasi tindakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kata lainnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan, contoh yang diucapkan oleh guru adalah nilai apa yang telah kamu sepakati. Di next. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik bagi dirimu sendiri? Itu yang diucapkan ketika menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta dan rasa kasih sayang, kesenangan, dan penguasaan. Guru berkata, biasanya guru mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk hari esok? Di kebutuhan, di menanyakan keyakinan, penjelasannya adalah anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataannya adalah apa nilai yang kita percayai atau nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh segitiga restitusi di kelas 4. Contoh kasus, pada kasus ini Fitri tidak menerima tugas-tugas matematikanya selalu dicontek oleh Aulia, teman sebangkunya. Fitri marah dan kesal sehingga Fitri tidak bisa menahan emosinya terhadap Aulia. Hal ini berakibat adanya pertengkaran di antara keduanya. Jadi kita mencoba menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah contoh video segitiga restitusi.
tadi Bapak dengar dari Bapak, kalian sama harus berkenal dengan murid. Oh, gitu ya. Belajarlah dengan Musa jika Bapak berada di negeri juga jadi paham. Lalu apa yang kamu lakukan karena kuliah itu? Oh begitu. Bapak yakin kalau melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya, belajar hal menggunakan tidak ada pekerjaan, tidak ada yang dan Bapak akan menghargai tindakan yang dilakukan lebih dulu daripada itu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu itu marah, memukul dia, apakah sudah sesuai dengan keyakinan Anda? Menurut kamu keyakinan apa yang sudah mengalami? Ya, kedua, menurut kamu saling menghargai informasi itu. Nah, kalau menurut kamu jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang kelas? Kamu bersedia memperbaiki apakah yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Tepat apa yang harus dilakukan? Tetap semangat, jangan lupa belajar. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Ini contoh rancangan tindakan untuk aksi nyata di next. Ya. Next. Ya. Terima kasih pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi budaya positif tadi. Jika ada yang mau bertanya, silakan kita buka sesi diskusi untuk pertanyaannya. Banyak masalah, tapi susah mengungkapkan. Jangan bawa-bawa masalah. Silakan diungkapkan saja, mungkin kita diskusi saja, mungkin masalah di kelas nanti bisa kita saling sharing dengan ibu bapak semuanya. Apa misalkan ada pertanyaan berlebih? Ya. Kalau melihat dari materi yang tadi Bapak paparkan itu, mungkin dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan di kelas tinggi ya Pak. Nah, bagaimana solusi untuk di kelas bawah? Solusinya Pak, karena kita bisa menjadikan anak sebagai teman mungkin karena mereka sudah besar. Nah, kalau untuk tingkat kelas bawah itu gimana Pak solusinya gitu yang sekarang kita lakukan, karena kejadian seperti tadi yang dialami dari materi yang Bapak seperti paluman seperti itu memang sering terjadi. Nah, saya juga kemarin menerapkan hal seperti itu, tapi bukan masalah itu masalah menulis di kelas. Salah satu contohnya misalkan ya, kan kelas bawah mah yang ngobrol gitu. Padahal kesepakatan untuk kesepakatan kelas sudah kita sepakati dari awalnya Pak. Kalau misalkan waktunya istirahat harus bagaimana, waktunya belajar bagaimana gitu. Sementara setelah dijalani dari masuknya kelas 3 sampai sekarang udah mau 2 bulan, yang nulis itu kebanyakan kedodoran gitu.
Nah, saya coba menerapkan bagaimana yang belum beres, mungkin itu maksudnya apa tahu ke hukuman atau ke apa tadi konsekuensi ya. Yang belum beres jangan dulu istirahat. Nah, itu. Tapi masih tetap banyak anak yang tidak beres ya. Jadi waktu istirahat kan kasihan, nggak mungkin kita ini. Nah, selalu setiap hari, hampir setiap hari tidak beres. Pelajaran hampir di bereskan di rumah. Sementara kan buku anak-anak di rumah tidak punya. Nah, terus begitu apa namanya? Saya coba hari kemarin, gak istirahat sampai anak-anak gak istirahat Pak. Nah, hari tadi saya coba lagi karena kan biasa menulis, sebetulnya minimal menulis. Nah, si anak-anak setelah dengan tindakan yang kemarin saya coba tidak istirahat sama sekali, biasanya nggak seperti itu, saya biarin sok ya udah istirahat aja keluar gitu. Nah, kemarin dicoba nggak istirahat sama sekali yang nggak beres. Tadi alhamdulillah dia tulis semuanya. Apakah itu termasuk ke dalam hukumankah atau konsekuensi menurut Bapak? Apa sudah tepatkah tindakan yang saya lakukan? Terus bagaimana cara menjadikan anak teman, anak kecil nih yang tingkat bawah menjadi teman buat kita, karena agak-agak susah sih faktanya ya Pak, soalnya masih manja mungkin, jadi kebanyakan bukan jadi teman, malah jadi orang tua, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit, jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Satu dulu saja. Jadi pertanyaan Bu Novi itu hampir dialami oleh guru-guru semuanya, termasuk saya. Jadi untuk pelaksanaannya mungkin sebaiknya itu pertama Bu ya, kita coba dulu metodenya, medianya bervariasi. Jadi ketika di kelas supaya si anak itu lebih semangat, coba dengan menggunakan atau penggunaan metode yang berdiferensiasi. Tapi kan saya sekarang masuk di modul basic 1, ketika melihat pembelajaran yang berdiferensiasi, ternyata miskonsepsi yang saya pikirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata salah terjawab. Contoh, ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, kita coba dengan metode kan metode kan banyak, kita sudah disediakan Infokus, mungkin speaker, kita cari metode atau media yang cocok dengan materi yang akan kita sampaikan. Itu pertama, untuk mengubah keinginan siswa untuk belajar itu, terapkan dulu metode pembelajarannya. Itu misalkan ketika kita bawa laptop, bawa speaker, pasang fokus, si anak kita udah pas sekarang kita nyanyi apa tak? Pertama itu penggunaan metode atau media. Itu yang kedua, tidak salah Bu, yang dilakukan Bu Novi tidak salah, itu tidak termasuk hukuman, tapi itu termasuknya mungkin konsekuensi. Kenapa? Karena di awal sudah ada kesepakatan antara ibu sebagai guru dan siswa yang harus diterapkan oleh ibu. Mungkin di awal itu coba buat saja kesepakatan kelas dulu misalkan. Tapi kesepakatan kelasnya, walaupun anak kelas 3, coba kita gali pendapat mereka tentang kondisi kelas. Misalkan di kelas, misalkan di awal itu banyak yang ribut, kita buat misalkan keyakinan, misalkan anak-anak misalkan keyakinan kelas apa sih yang harus kita terapkan di kelas. Misalkan ketika ibu atau bapak guru menjelaskan apakah kalian harus ngobrol seperti itu, misalkan tidak harus seperti apa, harus diam lah. Kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Itu untuk anak kelas 3 mungkin masih bisa diterapkan, akan tetapi yang dipendapatkan oleh siswa itu diarahkan menjadi kalimat yang positif oleh kita. Seperti itu mungkin Bu, apakah ada yang mau berpendapat? Silakan.
Oh silakan berpendapat. Oh silakan. Dengan saya kita selaku kelas 2, kebetulan kelas 2 juga sama kayak gitu juga. Kemarin itu saya coba metode, tapi nggak tahu kalau kelas 3 bisa karena tergantung jumlah murid ya. Jadi kalau saya pakai speaker, pakai lagu itu kayak gini. Anak-anak kalian siap buat terbang di pesawat? Siap. Kayak gitu. Karena anak kelas 2 itu fokusnya mereka kalau suasana kelasnya tuh berpetualang. Jadi kalau lagu, saya sekalian lagu kapal lagi terbang. Kalau kapal lagi terbang, mereka harus diem karena kalau misalnya mereka nggak diem, kapal nggak akan terbang. Nah terus kalau misalnya bagi-bagi buku, karena anak-anak yang bagian buku, saya sekalian lagi lagunya tuh lebih mencekam, lebih deg-degan. Jadi anak-anak tuh kayak gitu. Terus selama ngerjain, anak-anak kita mau naik pesawat. Nah, bahan bakarnya itu menulis. Jadi anak-anak menulis, kalau anak-anak ada yang kayak diam. Kadang-kadang sekarang kita keluar pesawat nulis lagi. Kayak gitu. Terus kalau kalian tolong kasih ke ibu bukunya ke depan, biar ibu bisa masukin bahan bakarnya ke pesawat kita. Langsung lari ke depan. Jadi seperti itu. Kalau saya fokusnya ke bikin hari itu petualang, apalagi kalau misalnya pembahasan saya, pelajaran saya itu bahasa Indonesia, kebanyakan itu menulis. Gitu. Jadi selesai. Masukan yang bagus mungkin bagi saya juga, mungkin di pembelajaran di diferensiasi itu Bu Gita sudah menerapkan kebutuhan dasar siswanya, kemudian minat siswanya, serta profil pelajar dari siswanya. Mungkin bagus, mungkin kita juga bisa menerapkan seperti itu. Jadi si anaknya dia kebutuhan dasar atau minatnya kondisinya seperti ini. Tapi untuk di kelas yang mungkin jumlah peserta didiknya banyak, mungkin ada masukan, mungkin kita buat saja per kelompok saja, mungkin apa mau kelompok besar atau kelompok kecil. Coba dulu saja metodenya. Kalau dengan jumlah peserta didik yang banyak itu, coba dikelompokkan dulu saja, misalkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, coba dikelompokkan. Setiap pembelajaran coba dulu, misalkan kalau dengan posisi paralel seperti itu kan tidak ada interaksi yang ini, tapi kalau dengan kelompok ketika kita menjelaskan nih di kelompok besar jelaskan 1 kali misalkan kelompok besar, kemudian nanti coba kita masuk dengan kelompok kecil menjelaskan misalkan detail-detailnya seperti apa. Mungkin dengan metode kelompok besar dan kelompok kecil itu bisa membantu siswa yang biasanya cicingan, biasanya pendiam, bisa berpendapat atau bisa misalkan mengemukakan nih langkah atau metode atau cara penerapan atau pengerjaan soal itu harus seperti apa. Mungkin seperti itu. Ada tambahan lain misalkan? Silakan, atau mau pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Saya kembalikan lagi ke Pak Imam selaku moderator hari ini. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus, Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, destinasi untuk hari ini tentang budaya positif. Saya harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus dapat diimplementasikan oleh Ibu Bapak semuanya di kelasnya. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.